Selamat malam kepada semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga saudara lainnya juga ya. Dari California, dari Indonesia, dan dari mana saja yang sudah bergabung juga melalui live stream. Dan kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang indah untuk dapat kembali mempelajari firman Tuhan, pelajaran sekolah Sabat yang dapat kita pelajari bersama. Dan setelah nanti kita akan membaca pelajaran ini, ada tambahan-tambahan yang dapat saya berikan, dan juga Anda dapat berpartisipasi. Anda yang melalui Zoom seperti biasa dapat mengangkat tangan Anda, dan bagi yang melalui live stream mungkin Anda dapat menulis di kolom komentar Anda. Baik, untuk memulaikan acara kebaktian ini, saya akan mengundang Bapak Richard Tombeng untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan Bapak Tombeng. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang pengasih penyayang, pencipta langit dan bumi, juga kepada kami umat manusia Tuhan. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Kudus pada malam hari di New Jersey dan pada pagi di Indonesia Tuhan, di mana kami akan mendengarkan firman melalui pelajaran sekolah Sabat. Bukakan hati dan pikiran kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu pada kami, fokuskanlah diri kami Tuhan untuk mendengarkan firman. Dan berkatilah pendeta yang akan membawakan firman, agar kiranya firman Tuhan yang dia akan bawakan mengajarkan kepada kami itu berasal daripadamu saja Tuhan. Terima kasih dan mohon ampun segala dosa dan segala kesalahan kami itu banyak. Dan kami bawa doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih Bapak Tombeng yang sudah membawakan doa buka. Baik, pelajaran kita pada minggu ini sekali lagi saya ingin ulangi tentang kenapa kita harus apa? Kenapa kita harus bersaksi? Kita sudah membahas bagaimana pada saat kita bersaksi, maka kita memberikan kesempatan kepada orang lain juga untuk diselamatkan sesuai pelajaran hari Minggu. Dan pada hari Senin lalu kita sudah bahas bagaimana itu telah akan membuat Yesus gembira. Dan bukan hanya Yesus yang gembira, tetapi kita juga dan juga orang yang mendapatkan kabar keselamatan itu juga akan bergembira. Dan yang hari Selasa ini, tanggal 30 Juni, kita akan mempelajari bahwa kita akan dapat bertumbuh pada saat kita memberi, pada saat kita bersaksi. Anda mungkin, sebelum kita baca, Anda mungkin pernah mendengar satu pepatah katakan bahwa we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Kehidupan kita, ya kita istilahnya kita sustain atau kita mendapatkan apa yang kita makan melalui apa yang kita we make a living by what we get. Jadi kehidupan itu kita melalui apa yang kita kerjakan, ya usaha-usaha kita. Tetapi kalau kita ingin memberikan kehidupan, kalau kita ingin menjadi berkat dan terus mendapatkan berkat juga, maka itu dapat kita peroleh pada saat kita memberi, bukan pada saat kita menerima. Ya, mari kita lihat satu ilustrasi yang ditulis oleh Mark Finley, penulis sekolah Sabat kita, tentang bagaimana pentingnya kita itu memberi. Kalau kita hanya menerima tanpa ada yang keluar dari kita, ya tanpa ada yang keluar, maka kita akan menjadi seperti dalam ilustrasi Mark Finley ini, kita menjadi seperti laut mati yang hanya menerima, tidak ada yang salurkan keluar. Dan apa yang terjadi? Mari kita lihat. Pelajaran sekolah Sabat kita katakan laut mati menandai titik terendah di bumi. Jadi tidak ada. Jadi dia bahkan lebih rendah daripada Jadi biasanya kalau ukuran misalnya ukuran gunung kita ukur itu, misalnya kenapa kita bisa tahu gunung ini 1.500 meter tingginya? Itu dari titik Dari laut, ya, karena laut itu adalah dasar daripada yang terendah dengan kata lain. Tapi kalau ada yang sampai terendah lagi, yaitu mungkin ada seperti Kubangan, ya, seperti laut mati, maka itu jadi dianggap sebagai titik lebih rendah lagi karena dia minus daripada laut. Jadi laut mati itu menandai titik terendah di bumi. Dia berada di ketinggian 1.388 kaki di bawah permukaan laut. Ada 1.388 kaki di bawah permukaan laut. Jadi laut mati menempati peringkat sebagai laut terendah di dunia. Sungai Yordan mengalir keluar dari Danau Galilea dan berkelok-kelok melintasi lembah Yordan sampai kemudian air daripada Sungai Yordan itu berhenti, stagnan, ya, di laut mati. Iklim yang panas dan kering dengan sinar matahari yang kuat dan kondisi padang pasir
menyebabkan air menguap dengan sangat cepat. Karena kandungan garam dan mineral di Laut Mati adalah 33,7%, sedikit yang dapat bertahan di perairannya. Tidak ada ikan, tidak ada tanaman, hanya beberapa mikroba dan bakteri yang dapat hidup di bagian bawah daripada Laut Mati tersebut. Sangat panas ya, sangat panas. Jadi pada umumnya kalau orang mau ke Israel, waktu yang terbaik itu adalah bulan-bulan Desember, Januari, waktu winter. Kenapa? Karena kalau Anda pergi di Laut Mati, maka itulah agak sejuk sedikit. Ya, agak sejuk sedikit. Pada saat kami pergi bulan Juni, waduh minta ampun, sangat berjalan di atas tanah ya untuk pergi ke air Laut Mati itu, waduh seperti berjalan di atas bara. Karena sangat panas tempat tersebut, sangat panas. Jadi dalam kehidupan Kristen, pelajaran sekolah sahabat kita katakan, dalam kehidupan Kristen kita, jika kasih karunia Allah yang mengalir ke dalam hidup kita, tidak mengalir kepada orang lain, kita akan menjadi stagnan, ya, tidak bergerak kemana-mana. Dan tidak memiliki kehidupan seperti halnya Laut Mati. Sebagai orang Kristen, bukan itu cara hidup kita, bukan hanya kita terima dan tidak mengalir. Harus ada yang kita salurkan. Kita harus memiliki satu kehidupan yang tidak stagnan. Dan bukan hanya tidak stagnan. Kalau kita lihat kubangan air misalnya. Anda lihat kubangan-kubangan air. Coba Anda cium bau di situ. Sangat bau busuk. Ya. Jadi air yang tidak mengalir, ya lama-kelamaan akan menjadi seperti Laut Mati, garam dan lain sebagainya, sangat kadar garam yang tinggi. Dan kalau mungkin belum jadi garam, mungkin baunya juga apa ya? Baunya itu kalau bau sangat-sangat bau sekali. Bacalah Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Lukas 6 ayat 38 untuk menjawab pertanyaan ini. Berbeda dengan pengalaman Laut Mati. Ketika orang percaya menerima aliran air hidup yang menyegarkan dari Kristus, apakah hasilnya? Apakah hasilnya? Saya ingin mengundang Saudari Eti Sumanti untuk dapat membaca Yohanes 3 ayat 37 dan 38 dan Lukas 6 ayat 38. Silakan Eti, tolong dibaca ayat-ayat tersebut. Silakan. Yohanes 7 ya kan? Yohanes 7. Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Ya. Lalu Lukas 6 ayat 38. Ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Jadi kita lihat bagaimana Yesus menyatakan datang apa. Nanti kita akan selidiki lebih lanjut Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Tapi dalam Lukas 6 dikatakan apa ya? Memberi. Dan itu akan mengapa? Mengalir keluar, dengan kata lain. Karena tidak cukup lagi apa yang kita terima. Jadi takaran kita, jadi pada saat kita memberi, kita akan diisi dan apa? Berlimpah-limpah. Jadi mari kita terus baca pelajaran sekolah sahabat kita. Allah sebenarnya dapat mencapai tujuannya dalam menyelamatkan orang-orang berdosa tanpa bantuan kita. Akan tetapi supaya kita dapat mengembangkan. Jadi kita diminta untuk bersaksi itu bukan hanya untuk orang lain dijangkau, tetapi supaya kita dapat mengembangkan suatu tabiat yang seperti tabiat Kristus. Wajiblah kita mengambil bagian dalam pekerjaannya untuk dapat menikmati kegirangannya. Kegirangan melihat jiwa-jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Wajiblah kita mengambil bagian dalam segenap pekerjaannya untuk penebusan mereka itu. Ellen White tulis ini dalam Alpha Omega jilid 5 halaman 140. Mereka yang akan menjadi pemenang harus ditarik keluar dari diri mereka sendiri
Dan satu-satunya hal yang akan menyelesaikan pekerjaan besar ini adalah menjadi sangat tertarik kepada keselamatan orang lain. Ini Ellen White juga tuliskan dalam dasar-dasar pendidikan halaman 220. Kita bertumbuh ketika kita membagikan kepada orang lain apa yang telah dilakukan Kristus dalam kehidupan kita sendiri. Mempertimbangkan semua yang telah diberikan kepada kita di dalam Kristus, hanya orang yang mementingkan diri sendirilah yang tidak mau membagikan kepada orang lain apa yang telah diberikan kepada kita sendiri. Sementara itu, jika kita gagal untuk membagikan iman kita, kehidupan rohani kita akan menjadi stagnan seperti laut mati. Apakah pengalaman Anda sendiri dalam bersaksi kepada orang lain, kepada orang berdosa, bersama orang lain, dan melayani kebutuhan orang lain? Bagaimanakah pengalaman ini mempengaruhi iman Anda sendiri dan berjalan bersama dengan Tuhan? Jadi dengan kata lain, pertanyaan terakhir mencoba untuk bertanya kepada kita, ya, apa kira-kira pengalaman yang dapat kita katakan yang sangat menyentuh dalam kehidupan kerohanian kita? Saya ingin bertanya kepada anggota-anggota jemaat Fisdak, apa yang paling berkesan yang dapat Anda ingat selama beberapa tahun ini? Apa yang Anda ingat? Apakah Anda mengingat banyak apa yang pendeta khotbahkan? Mungkin tidak banyak yang mungkin ingat, ya. Atau Anda mengingat apa yang dikatakan oleh Ketua Yohanes pada saat dia mengajar pelajaran di kelas-kelas sekolah Sabat? Mungkin tidak banyak yang mengingat. Tetapi saya percaya Anda, anak-anak Anda mengingat pada saat misalnya Anda memberi makan kepada homeless, Anda membantu orang-orang dengan kebutuhan yang dapat Anda penuhi. Anda memberikan kotak-kotak shoe ministry, ya, shoe box ministry misalnya. Anda isi kotak-kotak sepatu itu dengan hal-hal, misalnya tulisan Nyonya White ataupun dengan buku dan lain sebagainya, dengan makanan-makanan ringan yang dapat dibagikan. Itu yang paling berkesan. Saya tahu yang paling berkesan bagi anak-anak muda adalah pada saat mereka feeding the homeless misalnya. Dan hal-hal lainnya yang dapat kita lakukan pada orang lain. Pada saat kita coronavirus, ada keluarga-keluarga yang berbagi kepada keluarga lain. Itu yang berkesan. Ya. Itulah yang paling berkesan. Jadi kesan-kesan yang dapat kita miliki adalah kesan-kesan yang pada saat kita apa? Membagikan kepada orang lain. Pada saat Anda membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Coba Anda lihat apa yang orang-orang akan katakan. Oh, saya ingat misionaris ini, saya ingat saudara ini, saya ingat pendeta ini. Pada saat dia memperkenalkan Yesus kepada kami sekeluarga. Pada saat kami di Ethiopia, orang-orang Ethiopia itu selalu mengingat-ingat apa yang misionaris telah lakukan, apa yang telah mereka bagikan kepada mereka. Entah itu firman Tuhan, maksudnya apakah itu keselamatan yang telah mereka terima, ataupun hal-hal yang telah membantu kehidupan mereka. Hingga tidak heran, inilah yang kita yang kita tadi, kutipan yang tadi saya mulaikan. Ya, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Dengan apa yang kita bagikan. Baik, mari kita lihat ayat yang sangat indah. Ayat yang sangat indah yang telah kita baca, yang saudari Eti tadi telah baca dalam Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Di sana dikatakan pada hari terakhir, ya, hari terakhir yaitu pada puncak perayaan, ya, Yesus berdiri dan berseru, bahasa Inggris katakan, and he stood and cried out, speak out loud, ya. Dan ia berseru apa yang dikatakan, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Coba kita lihat, ya, pada hari terakhir, pada puncak perayaan, ini sedang berbicara pada perayaan, salah satu dari 3 perayaan, perayaan Paskah, perayaan Pentakosta, dan juga perayaan Pondok Daun, ya, pada hari terakhir. Kenapa pada hari terakhir? Tidak dikatakan apa yang dikatakan Yesus pada hari yang pertama. Kenapa di sini ayat ini katakan pada hari terakhir? Karena kalau kita lihat, kalau kita melidiki apa menjadi oral tradition atau tradisi-tradisi oral pada yang dikemukakan oleh orang-orang Yahudi di zaman Yesus, dikatakan pada hari terakhir Pondok Daun-Daun,
yang terjadi adalah imam besar akan pergi ke kolam Siloam. Apa yang dia buat? Ya, yang dia buat dengan pitcher, golden pitcher, dengan apa ya, seperti tabuk dari emas, dia akan mengambil air dari kolam Siloam, dia ambil dari kolam Siloam, lalu dia pergi ke Ka'bah. Dari air yang diambil dari kolam itu, dia taruh air tersebut itu di satu apa ya, silver bowl ya, bowl daripada silver, daripada perak, untuk dia taruh di situ. Kenapa? Karena dalam perayaan-perayaan orang-orang Yahudi di Ka'bah Yerusalem, jadi pada saat itu di mesbah bakaran itu, sampingnya itu ada apa? Silver bowl untuk apa? Mungkin mencuci tangan ya pada saat setelah kita menyembelih dan mempersembahkan apa? Korban. Jadi kita dibersihkan, dan bukan itu saja, menurut Mishnah, oral tradition, pada saat itu air itu juga ditaruh di silver bowl oleh imam, air dari kolam Siloam, maka imam akan berdoa supaya turun hujan, supaya mereka mendapat berkat. Dan Yesus melihat semua itu selama 32 tahun mungkin saya. Selama 32 tahun Yesus melihat upacara tersebut, dan dia melihat bagaimana dia mendengar dan melihat, saat itu dia melihat pada saat dia datang ke Yerusalem, bagaimana orang imam besar mengambil air dari apa? Dari kolam. Dan Yesus katakan untuk mendapatkan berkat diambil air dari kolam. Dan sinilah Yesus katakan, barang siapa memerlukan air khususnya pada saat mereka haus, datang kepadaku. Bukan datang kepada air dari buatan manusia. Itu yang seringkali kita buat ya. Pada saat kita kehausan dengan kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita, kita mengambil dari sumber-sumber yang digali oleh tangan manusia, dari kolam-kolam yang dibuat oleh manusia, dari sumber-sumber yang manusia buat. Kita merasa haus, dahaga dengan kebutuhan kehidupan kita. Kita merasa mungkin kehidupan kita hampa, kita merasa kehidupan kita kosong. Lalu kemudian kemana kita pergi? Dengan apa yang dunia tawarkan. Tapi apa yang dunia tawarkan itu bagaikan air asin, air laut. Pada saat kita minum, kita tidak dipuaskan, tapi kita semakin haus, semakin apa? Semakin haus. Dan tidak pernah dirasa apa? Tidak pernah merasa kesegaran dari air yang mengalir, dari mata air, sumber air yang hidup. Bagaikan apa ya? Bagaikan dari sumber air, dari sungai yang mengalir. Atau mata air yang mengalir. Sangat segar. 1-2 gelas kita merasa puas. Tetapi dari sumber-sumber kolam, apalagi yang sudah asin airnya, sudah kotor, tidak memberikan kesegaran. Dan Yesus katakan di ayat 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya. Jadi pada saat kita menerima dari the written word, Yesus katakan dari the written word, kitab suci, dan dari the living word, Yesus Kristus sendiri, dari dalam hatinya sendiri akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Jadi pada saat kita menerima dari Kristus, kita dapat apa? Dari dalam diri kita itu akan keluar aliran-aliran air yang apa? Hidup. Dan kalau aliran air yang hidup yang keluar pada saat kita terima Kristus, lalu kita cuma tampung bagi diri kita sendiri, apa yang terjadi dengan aliran air hidup ini? Jadi air mati, jadi air genangan. Dia tidak lagi mengalir. Kalau coba kita lihat aliran air ini, jadi tergenang terus ya. Mungkin dia keluar sedikit, tapi yang ada ini tergenang-genang terus, dan kalau ada binatang jatuh ke dalamnya, busuk dan lain sebagainya ya. Tapi kalau kita bagaikan sungai yang mengalir, kita terima dari Yesus, lalu itu terus kita alirkan keluar. Apa yang terjadi? Di dalam itu segar terus. Ya. Di dalam itu segar. Jadi pada saat kita menerima dari Kristus, biarlah air dari Kristus itu terus-menerus datang, terus-menerus keluar, dan jangan kita tampung, jangan kita perbesar kubangan kita. Tidak. Sesuai dengan kebutuhan kita, tapi kita terus alirkan. Jadi pada saat alir dari Yesus masuk ke dalam yang dapat kita tampung, lalu kita keluarkan, maka yang dapat kita miliki itu selalu apa? Selalu segar dari waktu ke waktu. Dan ini yang kita lihat juga ya. Secara lebih spesifik kita lihat bagaimana Yesus datang ke sungai Yakub di daerah teritori Samaria. Lalu Yesus bertemu dengan wanita Samaria, dan kita mengetahui bagaimana setelah wanita Samaria tersebut itu ya. Wanita Samaria itu terus menerima
pekabaran dari Yesus. Yesus katakan bukan perbaktian seperti yang kamu kendaki atau perbaktian Yerusalem, tapi kamu akan berbakti dari sumber yang sesungguhnya. Ya. Kamu akan berbakti dari roh dan kebenaran. Dan pada saat wanita itu menerima pekabaran itu, apa yang dia buat? Dia langsung meninggalkan tempayannya dari situ. Ya. Yesus datang ke dia, Yesus bilang, boleh saya minta air? Ya. Boleh minta air daripada engkau? Tapi coba kita lihat. Ya. Yesus minta air lalu kemudian mereka apa? Berdiskusi. Wanita itu apa? Siap untuk memberikan kepada Yesus. Tetapi di dalam perikopi ini kita tidak melihat Yesus minum air yang diberikan oleh wanita. Ya. Tidak kita membaca, mungkin saya salah, tapi kita tidak melihat bagaimana Yesus terima dan Yesus apa? Minum. Yesus mau memberikan satu pelajaran yang dia berikan itu lebih daripada yang kita pikir kita berikan kepada siapa? Yesus. Dan pada saat Yesus memberikan pekabaran tersebut kepada wanita tersebut, berlarilah dia dan memanggil orang-orang apa? Sekotanya. Ya. Kita seringkali mendengar bahwa ini adalah wanita yang tidak baik. Ya kita katakan ya, kita seakan-akan dia itu adalah pelacur. Dia bukan pelacur, saudara-saudara. Ya. Wanita ini bukan pelacur. Dia betul, dia memiliki 5 suami. Yang ke-6 itu mungkin takut kawin. Karena kalau kawin dengan dia, mungkin seperti orang bilang katulah. Ya. Karena apa? 5 ini mati. Dan orang-orang di adat istiadat Yahudi, kalau kita suami pertama mati, maka kita dapat kawin dengan apa? Keluarga dari suami pertama, agar supaya keturunan itu apa? Dilanjutkan agar supaya wanita ini dapat terus dijaga. Ya. Seperti peristiwa daripada Ruth. Ruth ya. Suaminya meninggal, dia harus mencari suami dari apa? Dari keluarga daripada Boaz. Jadi tidak ada yang salah untuk menikah 5 kali di dalam Alkitab. Dia bukan wanita nakal. Dia bukan wanita nakal karena dia 5 kali kawin. Ya mungkin Anda katakan yang ke-6 ini, ya mereka itulah salahnya dia. Dia tidak kawin ya mungkin. Itulah sebabnya dia malu. Tetapi yang ke-6 ini tidak kawin bukan berarti dia main dengan laki-laki, banyak laki-laki. Tidak, dia satu laki-laki. Sampai ke-6. Dan dia tidak kawin. Tetapi kepuasan dari wanita ini hanya dia peroleh pada saat dia bertemu dengan pria yang ke-7. Dan pria ke-7 itu adalah siapa? Yesus Kristus. Boleh saya katakan, yang ditawarkan oleh dunia, yang dihasilkan oleh dunia, 6 hal yang dihasilkan dunia ini tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Hanya pada saat kita datang kepada yang ke-7. Hanya pada saat kita datang kepada Yesus. Barang siapa haus, Yesus katakan Yohanes 7 ayat yang 37, barang siapa haus, datang kepadaku dan minum. Wanita ini, Yesus minta minum, tapi Yesus tidak minum dari apa yang diberikan, tapi Yesus memberikan air hidup, dan dia dipenuhi. Bertahun-tahun mungkin dia merasa dahaga, mencoba untuk melihat kepenuhan dirinya. Dia pikir kepenuhan dirinya itu kalau dari satu suami ke suami yang lain, yang menikahi dia akan puas. Tidak ada yang memberikan kepuasan. Hanya pada saat dia datang kepada Yesus, kepuasan yang sesungguhnya itu dia miliki. Dan apa yang terjadi? Pada saat dia menerima Yesus, ayat 38, Yohanes 7 ayat 38. Pada saat kita menerima Yesus, maka akan ada aliran air hidup, bukan air mati yang mengalir dari kita. Dan larilah wanita ini kepada orang-orang lain. Dia panggil mereka. Mari, ayatnya yang ke-29. Yohanes 4 ayat 29. Mari, lihatlah di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia itu Kristus? Maka mereka pun, orang-orang percaya kepada dia. Orang-orang tahu dia bukan pelacur. Orang-orang tahu dia adalah wanita yang menginginkan kebutuhan yang dipenuhi. Dan kalau wanita yang sangat malang ini memperoleh apa yang dia dapat peroleh, maka orang-orang lain bilang, kenapa kami juga tidak dapat memperoleh hal yang sama? Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Jadi di sini kita lihat ya, kalau sampai saya bertanya, kenapa saya belum menjadi apa ya, menjadi saksi yang benar. Atau mungkin baguslah kalau kita masih bertanya. Tapi kalau sampai kita tidak memiliki
kerinduan untuk memanggil orang-orang lain. Kalau sampai kita tidak memiliki kerinduan, keinginan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Yesus, mungkin pertanyaannya adalah, apa kita sudah benar-benar bertemu Yesus? Apa kita sudah benar-benar menerima Yesus? Kalau kita tidak memiliki keinginan, kerinduan untuk membawa orang lain kepada Yesus, kemungkinan besar kita belum bertemu Yesus. Ya, kemungkinan, walaupun kita masuk gereja, walaupun kita memiliki pelajaran sekolah sahabat, walaupun kita membayar perpuluhan, walaupun kita bikin ini dan bikin itu. Tetapi kalau kita belum membawa orang kepada Yesus, kemungkinannya kita belum bertemu dengan Yesus dan kita masih haus. Kita belum kenyang, kita belum penuh. Tetapi kalau kita menjadi seperti wanita Samaria ini, dia sudah tidak lagi haus, dia sudah dipenuhi. Dia bawa orang agar supaya mereka terus-menerus dapat meminum air kehidupan dari Yesus. Inilah yang dapat saya bawakan, dan jika ada tambahan ataupun pertanyaan yang dapat Anda berikan, silakan. Silakan. Bagi anggota-anggota jemaat yang melalui Zoom, silakan Anda dapat angkat tangan. Dan bagi Anda yang bergabung melalui live stream, dapat mengetik di kolom komentar Anda. Silakan. Ada kira-kira tambahan-tambahan? Pendeta, kita ada pertanyaan ini dari live stream. Ya, silakan, Dek. Dari Tante Lucy. Tante Lucy bertanya, apakah salah satu saudara kita yang membantu membiayai seorang pendeta atau TSPM untuk pekerjaan penginjilan itu termasuk apa yang dikatakan dari penginjilan tersebut sebagai jangkauan kepada orang lain? Apakah itu juga mereka termasuk yang mengambil bagian dalam jangkauan kepada orang lain? Cukupkah itu atau kita juga diminta Allah untuk terlibat langsung? Iya. Jadi tidak ada salahnya. Saya sangat menganjurkan kita dapat menjadi saluran berkat dari berbagai cara. Jadi kita dapat membantu TSPM agar supaya TSPM menjangkau orang, agar dia dapat mengabarkan Injil. Ya. Tetapi baiklah kita juga dapat membantu dalam apa? Secara langsung. Saya selalu katakan, kalau kita mendapatkan sumber dari secondary source, maka kita tidak kita tidak mendapatkan sumber yang asli atau yang sejati. Atau pada saat kita mau exercise, ya, kita sudah beli kartu untuk masuk ke gym misalnya. Tetapi gantinya kita sudah beli. Jadi kita dengan kartu tersebut kita bisa masuk ke gym anytime, atau kita dapat membawa tamu untuk dapat exercise itu gym. Lalu Anda membagikan kartu gym itu untuk dipakai oleh saudara Anda, tetangga Anda, untuk dia yang pergi ke gym. Bagus, Anda membantu dia. Tetapi yang terjadi adalah si TSPM itu atau orang saudara Anda yang pergi ke gym, mereka lah yang kuat dalam iman, mereka lah yang kuat dalam tubuhnya. Anda cuma menjadi berkat, tetapi Anda sendiri mungkin tidak menjadi tidak memiliki otot yang kuat. Jadi ada bagusnya. Saya tidak katakan oke, janganlah kita bantu TSPM lagi atau apa. Tetap kita bisa membantu. Kita bisa membantu pekerjaan Tuhan dengan apa yang dapat kita bagikan. Tetapi yang terutama yang dapat untuk lebih membuat otot-otot kita ini yang lebih bekerja, otot-otot rohani kita lebih bekerja adalah pada saat kita juga yang Kita juga yang exercise. Jadi jangan hanya kita exercise by proxy. Jangan hanya kita menginjil by proxy. Kita kan sudah bayar perpuluhan dan nantilah itu pendeta. Kita kan sudah bayar TSPM, nanti TSPM lah yang bekerja untuk kita. Yang penting kita sudah kasih uangnya. Tidak demikian, ya. Tidak demikian. Artinya kita harus terlibat. Karena kebahagiaan kalau hanya melalui TSPM itu mungkin ya sedikit kebahagiaan Anda, tetapi TSPM itu memiliki kebahagiaan pada saat jiwa-jiwa itu langsung, ya. Dan sekali lagi, seperti saya katakan, pada saat kita mengabarkan Injil pada orang lain, pada saat kita berdiskusi, membawakan mungkin firman Tuhan atau berdoa, maka pada saat yang bersamaan kita juga yang dikuatkan dengan firman Tuhan yang kita ucapkan pada orang lain. Dengan doa yang kita bawakan untuk orang lain. Sesungguhnya kita sendiri yang Yang bertumbuh. Ya, sesungguhnya kita sendiri juga yang bertumbuh. Jadi, saya tidak salahkan, tetapi kalau kita ingin memiliki pertumbuhan yang sesungguhnya, maka itu harus daripada primary source.
primary source itu yang utama, sumber utama itulah yang harus menjangkau orang lain. Jadi kedua-duanya dapat kita lakukan dan kedua-duanya harus kita lakukan. Terima kasih Bu Lucy yang sudah bertanya melalui live stream. Ada lagi yang lainnya yang mau ditambahkan? Ya, silakan Ketua Ridwan. Di-unmute dulu. Ya. Pertanyaan pendeta. Bagaimana dengan kita atau orang yang nggak sadar kalau sebetulnya kita itu lagi haus akan firman Tuhan gitu. Karena kan kadang-kadang orang itu sepertinya ya udah gitu-gitu aja, datar-datar aja hidup itu. Padahal sebetulnya dia nggak sadar bahwa dia itu betul-betul lagi haus. Makanya dia nggak ngapa-ngapain gitu, dia nggak bekerja atau kita nggak bekerja sama sekali. Jadi bagaimanakah kalau sampai kita, jadi coba kita lihat saja ya, kalau kita ini tidak tidak haus akan firman Tuhan, tetapi kita lihat apa yang kita lakukan. Jadi seberapa banyak waktu aktivitas yang kita lakukan untuk kita pikir memenuhi memenuhi mungkin kehidupan kita, kekosongan kita ya. Apa yang kita lakukan? Apakah itu misalnya artinya kita ya seperti scrolling Facebook, dengan kata lain berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk Netflix, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk scrolling Facebook, berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memikirkan, membuat istilahnya merenungkan, memikirkan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Jadi pada saat kita melihat waktu kita, apa yang kita lihat, coba kita lihat seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk merenungkan firman Tuhan. Lalu kemudian kita bertanya, seberapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mencoba mencari hal-hal yang kita pikir dapat mengisi waktu dan kehidupan kita. Ya, pada saat kita nonton, scrolling, apakah itu betul-betul mengisi? Atau pada saat saya seringkali ya, terus terang saya juga seringkali suka scrolling Facebook ya. At the end setelah 15 menit saya langsung berpikir, apa gunanya untuk saya ya? Untuk lihat-lihat status orang. Ya. Atau saya lihat video-video tentang video-video lelucon segala macam. Mungkin 5-10 menit menghibur. Tetapi sesudah itu apa kira-kira ya? Betul mungkin Bapak membawa kegembiraan, tapi apa kira-kira ya? Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang saya pikir harus kita tanyakan pada saat kita menggunakan waktu kita. Kalau kita tidak memikirkan untuk seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1 yang merenungkan firman Tuhan. Bukan berarti kita harus selalu mengingat-ingat ayat-ayat Tuhan, tapi pada saat kita melihat kehidupan kita, pada saat kita melihat orang di jalan, pada saat kita melihat saudara kita, ataupun pada saat kita melihat teman sekerja kita. Lalu kita berpikir, kita melihat mereka, kehidupan mereka. Kalau kita hubungkan dengan firman Tuhan, kira-kira pada saat mereka berbicara, dapatkah kita menghubungkan apa yang mereka katakan? Ataupun ekspresi muka mereka yang sedih atau apa? Dengan apa yang kira-kira Tuhan ingin dapat lakukan? Atau apa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita? Dari apa yang saya saksikan atau apa yang saya renungkan. Jadi, kalau sampai kita tidak memikirkan tentang orang lain, dan hubungannya dengan Kristus, dan hubungan kita dengan Kristus, maka saya khawatir kita tidak sedang menyadari kehausan yang sesungguhnya. Kita sedang mencoba seperti wanita Samaria itu, mengisi kehidupannya dari satu suami ke suami yang lain. Ya. Tetapi dia tidak akan pernah berhenti. Dia tidak akan pernah berhenti kalau dia tidak bertemu dengan orang yang ketujuh, yaitu Yesus Kristus. Jadi saya percaya kita cobalah dalam kehidupan kita. Saya sudah mencoba dalam kehidupan saya untuk mencoba mengisi dengan hal-hal yang dunia tawarkan, terus terang. Ya. Tetapi apa untungnya itu bagi saya? Apa untungnya bagi keluarga saya? Apa untungnya? Ya, itulah kita lihat ya. Jadi kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, apa waktu yang kita gunakan, apa untungnya, maka kita bisa melihat apakah kita betul-betul telah mengisi dengan air hidup tersebut? Apakah kita sudah datang kepada Yesus dengan kerendahan hati, dengan bantuan Roh Kudus untuk datang dan diisi olehnya?
Ada mungkin tambahan, mungkin kalau jawaban saya agak mengambang, mungkin saudara-saudara lainnya mungkin dapat tambahkan, silakan. Ada yang dapat tambahkan? Pendeta Denny, saya lihat ada Pendeta Denny Mamuli, ada yang Pendeta Denny dapat tambahkan kira-kira dengan pengalaman-pengalaman atau apa? Silakan. Ada Pendeta Muda Tulus kalau sudah kembali dari tempat kerja, Ketua Lelaki atau Ketua Yohanes. Ya, saya lihat ada Ketua Yohanes, silakan. Kalau ada yang mau ditambahkan, atau Pendeta Mamuli, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam bagi kita semua. Selamat malam, Pastor. Terima kasih. Selamat malam. Apa yang disampaikan tadi oleh Pendeta Rantung benar untuk hal itu. Memang kita punya kerinduan untuk ada dalam kerajaan sorga. Kita punya kerinduan, dan itulah tujuan kita di atas dunia ini. Dan bagaimana untuk kita ada di sana, yaitu keterlibatan kita dalam pelayanan, terlebih khusus dalam menyenangkan hati Allah, membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Jiwa datang kepada Kristus. Tadi Bapak Ketua Ridwan sudah sampaikan tadi, bagaimana untuk kalau kita memang ada hal-hal yang duniawi sangat-sangat kuat untuk mengganggu pandangan kita untuk kepada Kristus, pandangan kita untuk kepada Kristus. Tadi yang sudah disinggung oleh Pendeta Rantung, Mazmur Fatsal 1 itu, ayat 1 dan 2 itu sangat penting bagi kita. Kita saja untuk mau berdoa, mau berkumpul seperti ini agak berat untuk kita mau datang untuk berkumpul. Untuk hal itu. Dengan hal ini saja sudah menunjukkan bagaimana kita kurang sebenarnya untuk hal ini. Di dalam pandangan kita kepada Tuhan. Pandangan kita kepada Tuhan. Sekarang, kalau kita ingin menuju ke surga, bagaimana dengan keadaan itu? Sedangkan Henok dan juga Elia, Henok saja ada sekitar 320 tahun dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita saja untuk berkumpul seperti ini, ogah-ogahan untuk datang. Iya kan? Bagaimana kita mau ingin menuju ke surga? Nah, ini yang Tuhan inginkan bagi kita, hanya membawa satu orang. Tidak banyak, satu orang. Tadi sudah disinggung oleh Pendeta Rantung untuk homeless, untuk itu saja. Ketika kita boleh mengenalkan Yesus Kristus bagi mereka, kita sudah dapat memberikan. Untuk saat ini, kadang-kadang kita berpikir supaya orang itu ketika kita bertemu, dia akan bertobat untuk jadi anggota gereja. Tidak seperti itu. Kan semua ada proses. Dan itulah yang Tuhan inginkan bagi kami. Saya juga mengalami untuk beberapa bulan ini ketika ada di COVID di Papua sini, saya juga berpikir apa yang harus kami buat. Jadi saya 1 bulan kemarin sudah buat kelompok kecil dan ada dua tamu yang tiap malam, tiap minggu yang hadir. Ada yang dari Muslim, ada yang dari Protestan. Dan sebentar malam ada kelas juga untuk ada orang-orang yang bertanya kepada anggota-anggota gereja tapi mereka tidak bisa menjawab. Jadi saya katakan, oke, kita buat kelas sebentar malam. Jadi kami harus pergi di rumah mereka sebentar untuk memberikan pemahaman. Jadi saya rasa ini yang mungkin saya bisa lakukan secara pribadi ya. Saya pribadi ini yang harus saya lakukan untuk menyampaikan kabar keselamatan bagi orang lain. Jadi keterlibatan kita sangat-sangat penting. Walaupun sekecil apapun yang kita buat untuk Yesus, kita dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, Pastor. Terima kasih. Ada lagi mau tambahkan? Jadi saya ingin kita terus memiliki satu kerinduan seperti itu, membawa. Jadi mungkin kita akan pelajari berbagai cara yang dapat kita lakukan. Ya, saya tidak mempersalahkan Anda kalau scrolling Facebook, tapi saya suka sekali melihat ada banyak di antara anggota-anggota Jemaat Fisdak seperti keluarga lelaki yang share renungan pagi. Lucy juga sering share itu ayat-ayat Alkitab. Mungkin itulah yang mungkin salah satu yang dapat kita yang salah satu yang dapat kita lakukan, kita share hal-hal
yang dapat juga membangun ya, bukan Anda tidak boleh, bukan berarti tidak boleh tentang politik. Saya juga sering share tentang politik, tetapi adalah bagaimana kalau kita bisa juga share hal-hal yang juga dapat membangun, menguatkan ya, dan kita juga mendoakan. Jadi kita secara intentional, kita mungkin saat kita menulis ayat, kita mendoakan orang yang kita tahu mungkin sedang membutuhkan ayat tersebut, lalu kita tag orang tersebut dengan ayat tersebut. Dan ini yang mungkin salah satu yang dapat, hal-hal yang dapat kita lakukan supaya pada saat Anda mengetik ayat tersebut ya, pada saat Anda mengetik di status Anda ayat-ayat firman Tuhan tersebut atau Anda share, mau tidak mau Anda baca kan? Dan pada saat Anda baca itu juga sudah menjadi satu berkat, apalagi kalau itu Anda renungkan untuk hari itu, menjadi ayat Anda untuk hari itu. Jadi itu menjadi satu kekuatan yang dapat menjadi bagian Anda, menjadi bagian kita, dan dapat menjadi bagian juga kekuatan bagi orang-orang lain. Ini yang mungkin. Terima kasih. Pastor, saya ada tambahan satu. Ya. Yang saat ini kami ada buat jaringan, tapi bukan secara langsung, hanya lewat media ini. Dia punya orang yang selalu memberikan ayat-ayat Alkitab, ada Ibu Heni Suwondo, ada di Seattle. Dan dia selalu muat ayat-ayat Alkitab di Facebook, dan ada orang yang like, ada orang yang memberikan komentar. Dan saudaraku, 2 tahun yang lalu, ada seorang yang terus menghubungi Ibu Heni dan belajar, dan Ibu Heni hubungi saya, dia bilang, pendeta, orang ini ada di Indonesia, dan dia sudah belajar tentang sabar, dia sudah ini, kira-kira pendeta bisa hubungi dia. Jadi saya hubungi dia. Orang itu ada di Pekanbaru, dan sesudah saya hubungi, dan saya cari teman pendeta yang ada di Pekanbaru untuk melayani dia. Itu yang kami buat. Saya dengan Ibu Heni. Dan tahun kemarin dia telah dibaptis. Dan orang itu dia foto waktu baptisan, dan Ibu Heni kirim kepada saya, dan saya katakan kepada pendeta yang ada di sana, pendeta Hutapiam, saya katakan terima kasih untuk pelayanan. Dan sekarang kami sementara buat untuk hal itu, ada salah satu gembala Pentakosta di bagian Palembang, di bagian ada satu jemaat, dan saya hubungi dia, berdoa dengan pendeta itu, pendeta Filipus namanya. Saya berdoa, dan sesudah saya berdoa, saya katakan nanti ada pendeta yang akan kunjungi Anda di sana. Dan saya telepon ke daerah di bagian sana, dan ada Bapak Pendeta Stephen tahu, Stefa Gwinehas, dan dia katakan kepada ketua daerahnya, Bapak Hengki Wijaya, Pendeta Hengki Wijaya, dan Sabat kemarin, Pendeta Hengki Wijaya sudah melayani mereka bersama dengan staf daerah, dan bulan Agustus ini di gereja dari Bapak Filipus akan dibuat KKR dari gereja Advent. Wow. Ya. Wow, puji Tuhan ya. Ya. Wow. Itu yang saya dengan Ibu Heni Suwondo yang selalu turun 2 kontak. Kalau dia tidak bisa hubungi pendeta-pendeta yang ada di Indonesia, dia selalu hubungi saya, dan baru saya yang akan kontak di daerah-daerah untuk bisa melayani anggota-anggota yang selalu suka dengan statement-statement yang dia upload di Facebook. Amin. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesaksian yang sangat menguatkan, dan mungkin masing-masing kita dapat berdoa dan minta kebijaksanaan ataupun akal budi dari Roh Kudus ya, untuk dapat kira-kira sarana apa atau cara bagaimana saya dapat lakukan untuk menjadi saksi Tuhan ya. Mungkin masing-masing kita, saya percaya Tuhan dapat gunakan, Tuhan pasti akan dapat gunakan pada saat kita minta untuk digunakan. Baik, terima kasih. Sekian dulu mungkin untuk saat ini diskusi kita. Terima kasih banyak Pendeta Mamuli. Sekali lagi terima kasih juga saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung dan berbakti bersama-sama dengan Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok malam antara jam 8.15. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua. Selamat.